Di puncak Olympus yang menjulang tinggi, di mana para dewa bersemayam, amarah Zeus berkobar. Langit bergemuruh, awan bergulung-gulung, dan kilatan petir menyambar-nyambar, pertanda kemurkaan sang raja para dewa. Zeus, dengan rambut dan janggutnya yang berkibar tertiup angin, berdiri tegar di puncak gunung, matanya memancarkan kemarahan yang membara. Di tangannya, tergenggam petir yang menyala-nyala, senjata pamungkas yang siap dilepaskan. Dengan kekuatan yang tak terbendung, Zeus mengangkat tangannya, otot-ototnya menegang, dan petir melesat dari genggamannya, merobek langit malam. Sebuah kilatan cahaya yang menyilaukan, sebuah ledakan energi yang mengguncang dunia, menandai kemarahan dewa yang tak tertahankan. Apakah manusia telah melanggar batas kesabaran para dewa? Atau adakah alasan lain di balik amukan dahsyat ini? Di tanah Mesir kuno, Firaun Ramses II, sang penguasa yang perkasa, membangun monumen-monumen megah yang menjulang tinggi di atas gurun pasir, sebagai simbol kekuasaannya yang tak tertandingi dan ambisinya untuk mencapai keabadian. Kuil-kuil raksasa seperti Ramesseum, dengan pilar-pilarnya yang menjulang setinggi 21 meter, dan patung-patung kolosal di Abu Simbel, yang dipahat dari batu cadas, menjadi bukti nyata dari keyakinannya akan kehidupan setelah kematian. Ramses II tidak hanya mencari kekuasaan di dunia fana, tetapi juga keabadian di alam baka. Ia mempersiapkan perjalanannya ke akhirat Break Time 1S Gigaton, dengan membangun makam yang megah dan mengisi kuil-kuilnya dengan persembahan untuk para dewa, berharap untuk hidup abadi di antara mereka. Ramses II percaya bahwa dengan cara ini, namanya akan terus dikenang dan dihormati oleh generasi mendatang, bahkan setelah ia tiada. Di bawah cahaya aurora borealis yang magis, di tengah dinginnya malam Norwegia, Thor, dewa petir yang perkasa, bersiap untuk bertempur. Raksasa es yang mengerikan, Jotunheimer, telah muncul dari dunia beku untuk mengancam Asgard, rumah para dewa. Didorong oleh rasa lapar akan kekuasaan dan keabadian, Jotunheimer berniat menghancurkan Asgard dan mencuri apel emas Idun, sumber kehidupan para dewa. Dengan palu sakti Mjolnir di tangannya, Thor berdiri tegar di atas tebing yang tertutup salju, siap melindungi tanah airnya dan rakyatnya. Mjolnir, palu yang ditempa di jantung bintang yang sekarat, bergemuruh dengan kekuatan petir yang tak tertandingi. Pertempuran epik antara dewa dan raksasa akan segera dimulai, menentukan nasib 9 dunia dan masa depan Asgard. Ini bukan adegan dari film Hollywood terbaru. Ini adalah cuplikan dari kisah-kisah kuno yang telah diceritakan selama ribuan tahun. Kisah tentang dewa dan dewi yang kuat, pahlawan dan monster yang menakutkan, cinta yang abadi, pengkhianatan yang menyakitkan, dan pertempuran epik yang membentuk peradaban kita. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah Zeus benar-benar melempar petir dari atas sana? Atau apakah Firaun Mesir benar-benar bisa hidup kembali setelah mati? Dan tahukah Anda, Thor itu sebenarnya dewa petir, bukan superhero Marvel? Nah, siapkan diri Anda untuk petualangan epik melintasi ruang dan waktu, saat kita menggali lebih dalam tentang kisah-kisah luar biasa ini. Kita akan mengungkap kebenaran di balik mitos, legenda, dan kepercayaan yang telah membentuk budaya kita selama ribuan tahun. Dari kisah cinta Orpheus dan Eurydice yang tragis hingga pertempuran epik antara Rama dan Rahwana, kita akan menjelajahi dunia yang penuh dengan keajaiban, misteri, dan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Saya pribadi selalu terpesona dengan kisah Gilgamesh, Raja Sumeria yang mencari keabadian. Bagaimana dengan Anda? Kisah mitologi apa yang paling membuat Anda penasaran? Sebelum kita melanjutkan perjalanan epik kita, jangan lupa untuk menyukai video ini, meninggalkan komentar Anda,
dan berlangganan channel kami agar tidak ketinggalan episode Cryptic Chronicles selanjutnya. Selamat datang kembali, para penjelajah waktu dan pencinta kisah-kisah kuno. Tadi kita sudah mengintip sedikit ke dalam dunia mitologi yang penuh keajaiban dan misteri. Sekarang, mari kita benar-benar memulai perjalanan epik kita, menyelam ke dalam kedalaman lautan kisah-kisah yang telah membentuk peradaban manusia selama ribuan tahun. Dalam Cryptic Chronicles, Age of Mythology Retold, kita akan mengungkap rahasia tersembunyi di balik mitos-mitos populer, bertemu langsung dengan para dewa dan dewi yang dipuja oleh nenek moyang kita, dan menyaksikan bagaimana kisah-kisah ini, layaknya benang emas, menjalin erat budaya dan seni hingga saat ini. Bersiaplah untuk terpesona oleh kisah-kisah cinta yang abadi, tercengang oleh pertempuran epik antara kebaikan dan kejahatan, dan terinspirasi oleh kebijaksanaan yang terpendam di balik setiap mitos dan legenda. Mari kita buka pintu menuju masa lalu yang penuh keajaiban dan misteri. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal penting yang perlu saya klarifikasi. Meskipun judul video ini, Cryptic Chronicles, Age of Mythology Retold, mungkin mengingatkan Anda pada game strategi populer, Age of Mythology, saya ingin menegaskan bahwa penekanan kita hari ini bukan pada game tersebut. Meskipun game tersebut menggunakan karakter dan setting dari mitologi Yunani, Mesir, dan Norse, kita akan menggali lebih dalam, melampaui representasi visual yang ada di game, untuk memahami asal-usul dan makna sebenarnya dari kisah-kisah tersebut. Jadi, jika Anda berharap untuk melihat tips dan trik bermain game, atau diskusi tentang strategi terbaik untuk memenangkan pertempuran, Anda mungkin akan sedikit kecewa. Tapi jangan khawatir, kita akan membahas hal-hal yang jauh lebih menarik, seperti bagaimana Zeus mendapatkan petirnya atau mengapa Anubis berkepala serigala. Jika Anda siap untuk menjelajahi dunia mitologi yang kaya dan kompleks, penuh dengan dewa-dewi, pahlawan, monster, dan kisah-kisah yang tak lekang oleh waktu, maka Anda berada di tempat yang tepat. Sekarang, mari kita merenung sejenak. Mengapa mitologi begitu penting? Mengapa kisah-kisah kuno ini terus diceritakan dan didengarkan dari generasi ke generasi, melintasi batas waktu dan budaya? Mitologi bukan sekadar dongeng pengantar tidur atau hiburan belaka. Mitologi adalah cerminan dari jiwa manusia, jendela yang membuka tabir masa lalu, dan kompas yang memandu kita memahami dunia dan diri kita sendiri. Melalui mitologi, kita bisa mengintip ke dalam pikiran dan hati nenek moyang kita. Kita bisa melihat bagaimana mereka memandang dunia, bagaimana mereka menjelaskan fenomena alam yang menakjubkan dan menakutkan, seperti gerhana matahari atau letusan gunung berapi, dan bagaimana mereka mencari makna dalam kehidupan yang penuh misteri. Mitologi juga mengajarkan kita tentang nilai-nilai universal yang melampaui batas waktu dan budaya. Kisah-kisah tentang keberanian, pengorbanan, cinta, dan kebijaksanaan ini terus menginspirasi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak, dan untuk mencari makna yang lebih dalam di balik keberadaan kita. Mitologi adalah harta karun berupa hikmah dan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Seperti kata Joseph Campbell, mitos adalah cermin di mana kita melihat diri kita sendiri. Karakter-karakter mitologi seperti Hercules, Odysseus, dan Arjuna masih sering muncul dalam film, buku, dan bahkan permainan video, menunjukkan bahwa kisah-kisah mereka masih relevan dan menginspirasi hingga saat ini. Mitologi bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa kini dan masa depan kita. Dalam perjalanan kita kali ini, kita akan menjelajahi mitologi dari berbagai penjuru dunia, masing-masing dengan keunikan dan pesonanya sendiri. Pertama, kita akan mengunjungi Yunani kuno, tempat kelahiran para dewa dan dewi Olympus yang perkasa.
Kita akan menyaksikan kisah-kisah cinta dan pengkhianatan, pertempuran epik antara manusia dan monster, serta petualangan para pahlawan legendaris seperti Hercules dan Odysseus. Bersiaplah untuk bertemu dengan Zeus yang mudah tersinggung dengan petirnya yang dahsyat, dan dewa-dewi lain yang penuh intrik dan drama. Selanjutnya, kita akan berlayar menyusuri sungai Nil menuju Mesir kuno yang misterius. Kita akan mengungkap rahasia di balik piramida-piramida megah, mengenal lebih dekat dewa-dewi seperti Osiris, Isis, dan Horus, serta memahami keyakinan mereka tentang kehidupan setelah kematian. Mungkin kita akan menemukan bahwa Fir'aun Mesir kuno sebenarnya hanya ingin selfie abadi di dalam piramida mereka. Kemudian, kita akan menjelajahi dunia Norse yang dingin dan keras, tempat tinggal para dewa Aesir dan Vanir. Kita akan menyaksikan kisah-kisah tentang Thor, dewa petir yang perkasa dengan palu Mjolnirnya yang legendaris, dan mungkin agak berat untuk dibawa-bawa, Odin, sang penguasa bijaksana, dan Loki, si penipu licik yang selalu membuat masalah. Kita juga akan menyaksikan ramalan tentang Ragnarok, pertempuran terakhir yang akan mengakhiri dunia, sebuah kisah yang penuh dengan aksi dan kehancuran.